pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wahyuni, Guru IPS SMP Negeri 231 Jakarta. Teman-teman semua, hari ini hari yang istimewa buat anak-anak kelas 9D. Karena hari ini mereka menampilkan karya-karya mereka, hasil kolaborasi kerja keras mereka di dalam sebuah tim. Apa wujudnya? Mereka membuat sebuah bahan paparan tentang kegiatan perekonomian. Yang pertama topiknya adalah ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Mari kita simak bersama hasil karya kolaborasi siswa-siswa hebat dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triansyah dari SMPN 231 Jakarta, kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era baru yang baru lahir di abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan peluang kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Terus ada subsektor ekonomi kreatif. Subsektor ekonomi kreatif ini memiliki beberapa bagian, terdiri dari aplikasi dan pengembangan game arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kria atau kerajinan tangan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Kemudian hubungan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menampung maksudnya sebuah inovasi dan informasi. Industri kreatif adalah bentuk usaha menjalankan kreativitas dan informasi dengan bantuan sumber daya manusia agar dapat menciptakan sebuah produk yang dapat diperjualbelikan. Kemudian ada keunggulan ekonomi kreatif. Keunggulan ekonomi adalah sumber daya yang menjadi nilai tambah suatu daerah dan dapat membantu perekonomian daerah tersebut. Dengan adanya keunggulan ekonomi, diharapkan tingkat pengangguran dapat berkurang dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Kemudian ada contoh keunggulan ekonomi kreatif. 1. Terjadinya proses ekspor dan impor yang luas. 2. Kaya akan hasil laut. 3. Sumber daya alam yang melimpah. 4. Daerah yang strategis untuk perdagangan internasional. Terus saya akan menyebutkan kelompok-kelompok saya. Pertama ada Ahmad Baitullah Hussein, nomor absen 3. Zafar Hidup Pamungkas, nomor absen 8. Indra Setia Putra, nomor absen 18. Muhammad Ihsan, nomor absen 24. Muhammad Iqbal, nomor absen 27. Radha Jan, nomor 28. Raihan Putra Pradana, nomor absen 35. Dan Reza Mahfud Hidayat, nomor absen 35. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Khalid Irsal Lorima dari SMPN Negeri 231 Jakarta, kelas 9D. Nah, saya akan menceritakan atau menjelaskan hasil kerja kelompok saya tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu produk dalam suatu negara dan atas dasar kesepakatan bersama. Produk suatu negara sesuai dengan pemerintah negara atas kerjasama suatu negara atas pemerintah negara lain. Nah, yaitu ada manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya adalah untuk memperluas pasar. Mereka akan khawatir jika produk mereka kelebihan, maka harga produk tersebut akan menurun. Oleh sebab itu, mereka dengan adanya perdagangan internasional, mereka bekerja dengan menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal. Untuk menjual kelebihan produk tersebut, mereka pun menjualnya ke luar negara atau luar negeri. Nah, di sini ada faktor-faktor perdagangan internasional. Faktor-faktor perdagangan internasional itu adalah 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan penguasaan teknologi. 3. Kondisi iklim yang berbeda. 4. Yaitu keinginan memperluas pasar. 5. Adanya kelebihan produk. Dan 6.
adanya kerjasama antar negara. Menghambat perdagangan internasional, yaitu 1. Perbedaan mata uang, 2. Keamanan suatu negara, 3. Sumber daya alam yang berbeda, 4. Keamanan suatu negara, 5. Peraturan anti dumping, 4. Kurs mata uang tidak stabil, dan 6. Terjadinya perperangan di suatu negara. Nah, saya akan mengastakan kelompok-kelompok saya, yaitu Muhammad Sahlan, Muhammad Fadil Nur Ilham, Andika Purnama, Muhammad Nika Maulana, Abetio Pamungkas, dan Firman Hidayat. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi, visual aplikasi, dan pengembangan permainan TV dan radio dan seni. Yang 3, hubungan. Hubungan ekonomi kreatif dan industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif di mana industri kreatif menghasilkan produk-produk yang membutuhkan kreativitas yang biasanya berunsur nilai budaya dan dilakukan sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi adalah sumber daya yang menjadi nilai tambah suatu daerah dan dapat membantu perekonomian daerah tersebut. Dengan adanya keunggulan ekonomi, diharapkan tingkat pengangguran dapat berkurang dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Keunggulan. Adapun keunggulan ekonomi kreatif di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Membangun cita dan identitas bangsa. 2. Memberikan dampak sosial yang positif. 3. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rahmawati Kaira, absen 34. Yang kedua, Eva Safina Damayanti, absen 15. Yang ketiga, Zaskia Kasyani, absen 37. Yang keempat, Intan Ayu Putri, absen 19. Yang kelima, Nelia, 31. Dan selanjutnya ada Devi Afriyanti, absen 10. Yang ke-9 ada Otan Julianti. Yang ke-10 ada Rizka Melani Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis Jelita Yubowo. Nama saya Putri Cahyani Mala. Kami dari SMPN 231 dari kelas 9D. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang pertama ada pengertian, manfaat, faktor-faktor dan hambatannya. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini dapat berupa antar perorangan dengan suatu pemerintah negara lain atau antar individu dengan individu atau suatu pemerintah negara lain dengan pemerintah negara itu sendiri. Nah, manfaatnya yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan, memperoleh produk yang tidak tersedia, menambah devisa negara, terciptanya hubungan bilateral dan multilateral, meningkatkan kesempatan kerja, transfer teknologi, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor-faktornya. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alamnya. Terus selanjutnya ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia dan perbedaan ilmu pengetahuan teknologi. Terus ada meningkatkan pemasukan negara. Terus ada peningkatan produk UMKM. Ada lagi perbedaan budaya suatu negara dan perbedaan upaya dan biaya produksi dan juga perbedaan selera. Di sini ada hambatannya juga, ada proteksi kuota, tarif, pertentangan politik, dan perangan. Nah, proteksi itu merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi negeri. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor. Kalau tarif merupakan kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, selanjutnya kami akan menyebutkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Dina Zafira, ada Dwi Hanifah, ada Erina Jodia Izati, ada Marzeli Olivia Tandras, ada Meisha Muslita Zalika,
demikian tadi penampilan anak-anak hebat dari kelas 9D. Luar biasa kan? Mereka mampu menghasilkan karya kreatif mereka. Sebuah karya yang ditampilkan dalam bentuk yang sangat sederhana namun mengandung makna pembelajaran yang luar biasa. Semoga dengan kegiatan ini dapat menginspirasi teman-teman peserta didik dari sekolah-sekolah yang lain. Salam sukses, semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.